Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari tata negara dan pemerintahan. Semoga kalian sudah memahami ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Negeri ini terbuka bagi siapa saja putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin. Karenanya, kalian mesti semangat belajar dan menempa diri agar kelak bisa mengisi pos-pos kepemimpinan untuk berkontribusi bagi negeri ini. Berbicara semangat berkontribusi bagi negeri, sejak dahulu para pemuda bangsa ini sudah menunjukkan keteladanannya bagi kita. Salah satunya, kita bisa simak pada sejarah dan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir menjadi tonggak kebangkitan nasional yang dimotori para pemuda. Nah, kalian sebagai bagian dari generasi muda bangsa ini mesti mampu mengartikulasikan semangat Sumpah Pemuda untuk merancang kontribusi bagi Indonesia. Sejarah lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Pernahkah ada pengemis tua yang datang ke rumah kalian? Ia meminta makan kepada kalian karena belum makan seharian. Kalian pasti merasa iba kepadanya. Tahukah kalian pada masa penjajahan dulu, rakyat Indonesia banyak yang kelaparan karena sulit mendapatkan makanan. Kalian bisa menonton film perjuangan kemerdekaan seperti Cuk Nardin, November 1828 di Ponorogo, Merdeka atau Mati Surabaya 1945, Jenderal Sudirman, Darah Muda, dan lainnya. Dalam film-film tersebut, kita memperoleh gambaran rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan Belanda. Kalian bisa menonton film-film perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui pusat sumber belajar di sekolah kalian atau melalui channel YouTube yang menayangkannya. Pada film-film tersebut, kalian bisa menyaksikan perjuangan bangsa Indonesia melawan keserakahan penjajah yang ingin mengeruk kekayaan negeri Indonesia. Sejatinya, Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam. Berbagai bahan tambang tertimbun dalam perut bumi Indonesia. Tanah Indonesia juga sangat subur. Pertanian dan perkebunannya melimpah. Karenanya, kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia ini. Sebagai bentuk rasa syukur, kalian harus mampu menjaga karunia sumber daya alam melimpah ini. Kalian tidak boleh merusak lingkungan alam. Ketika kalian nanti menjadi pejabat atau pengusaha, jangan mengeksploitasi alam secara berlebihan, karena hal itu pasti akan merusak keseimbangan alam. Kekayaan sumber daya alam inilah yang membuat bangsa Belanda tertarik menjajah Indonesia karena syahwat keserakahannya. Selama masa penjajahan, penjajah Belanda mengeruk harta kekayaan negeri ini dan membawanya ke negeri mereka. Sementara rakyat Indonesia hanya dijadikan kuli dan terjerembab dalam kebodohan dan kemiskinan. Kerja rodi dan tanam paksa merupakan contoh kebijakan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Di tengah pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh penjajah Belanda, ada beberapa politisi pemerintah kerajaan Belanda yang menyampaikan kritik. Mereka adalah Baron van Hövell, Frans van de Putte, dan
Mr. City van Deventer. Ketiganya menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa atas kekayaan alam Hindia Belanda yang digeruk. Desakan politik itu mempengaruhi pemerintah kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Politik etis ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan agar menjadi tenaga terampil dan terlatih. Kemudian dipekerjakan sebagai tenaga administrasi perkantoran. Jadi sebenarnya kebijakan politik etis ini untuk kepentingan penjajah kolonial juga. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Pendidikan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan, baik di Indonesia maupun ke negeri Belanda. Pada bidang pertanian, dibuat saluran-saluran irigasi untuk mengairi sawah dan ladang. Dibangun pula jalan-jalan lintas kota untuk akses dan mobilitas distribusi barang. Sementara kependudukan diwujudkan dengan transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya. Meski pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan Bumi Putra tertentu, tetapi setidaknya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada sebagian putra-putra Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Dari sinilah lahir kalangan terpelajar. Merekalah yang kemudian memberikan warna baru dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pergerakan organisasi dan politik. Kalangan terpelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Dari sini lahirlah berbagai organisasi pergerakan, misalnya Jamiatul Khair, Serikat Dagang Islam, yang kemudian bertransformasi menjadi Serikat Islam, Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Organisasi pergerakan tersebut memberikan nuansa baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan tidak hanya ditempuh secara fisik dengan angkat senjata, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan, ekonomi, serta diplomasi politik dan internasional. Keberadaan berbagai organisasi pergerakan tersebut saling mengisi satu sama lain. Setiap organisasi pergerakan memiliki kefokusan perjuangan. Titik persamaannya adalah semua organisasi pergerakan mencita-citakan dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Titik tolaknya dimulai dari tumbuhnya kesadaran perasaan sebangsa dan setanah air. Inilah yang menjadi agenda bersama berbagai organisasi pergerakan. Mereka terus berupaya menumbuhkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi-organisasi kepemudaan. Ada Yong Java, Yong Sumatra Nenpon, Yong Bata, Yong Islami Tenpon, Yong Celebes, Yong Ambon, dan Yong Minahasa. Organisasi kepemudaan ini lahir dalam rentang waktu 1915 sampai 1924. Organisasi kepemudaan tersebut awalnya bersifat kedaerahan.
Namun kemudian muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini coba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Namun, sayangnya kongres ini belum menghasilkan kemufakatan gerakan perjuangan kepemudaan. Dalam Kongres Pemuda pertama tersebut, muncul gagasan agar organisasi-organisasi kepemudaan melakukan fusi atau melebur jadi satu organisasi. Namun, gagasan ini tidak sepenuhnya disetujui. Sebagian organisasi kepemudaan mengusulkan federasi atau kesatuan dalam keragaman keorganisasi. Sebagian organisasi kepemudaan menyampaikan bahwa organisasi pemuda berbasis kedaerahan tetap dibutuhkan untuk memperkokoh latar belakang kedaerahan menuju persatuan nasional. Sampai akhir kongres, belum bisa mencapai titik temu antar organisasi kepemudaan. Setelah Kongres Pemuda pertama, lahirlah organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI secara intensif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Tujuannya agar organisasi kepemudaan bersatu dalam garis perjuangan. Format fusi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Faktor terpenting adalah adanya kesadaran dan kesamaan pandangan akan pentingnya persatuan bangsa. Pada akhirnya, disepakati akan digelar Kongres Pemuda II pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia. Sugondo Joyopuspito, Ketua PPPI, didaulat sebagai ketua pelaksana. Sementara itu, Joko Marsaid menjadi wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Pengurus inti tersebut dibantu oleh Johan Muhammad, Konco Sungkono, Senduk, Johannes Laimina, dan Rohyani. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 27 hingga 28 Oktober 1928. Ada 3 tempat yang digunakan melaksanakan kongres. Hari pertama di Gedung Katholike Jongilingenbon, Lapangan Banteng. Hari kedua bertempat di Gedung O Java Bioskop, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 hingga tengah hari. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Club Boys, Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta, sekarang disebut Museum Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dihadiri kurang lebih 750 pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan. Pada kongres tersebut, Sugondo sebagai ketua pelaksana kongres berulang kali menegaskan pentingnya persatuan para pemuda untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Kalian bisa membayangkan situasi dan atmosfernya. Tentu tidaklah mudah menyatukan berbagai organisasi kepemudaan dalam satu visi, pandangan, dan arah gerak perjuangan menuju Indonesia merdeka. Mereka mesti saling menyesuaikan untuk mencari titik temu. Disinilah sikap jiwa besar para pemuda dilatih dan diuji. Selain isu pendidikan dan gerakan kepanduan, isu sentral Kongres Pemuda II adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme. Hingga akhirnya, atas kesamaan pandangan sebangsa, setanah air,
senasib dan sepenanggungan, para pemuda bermufakat mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai komitmen perjuangan bersama. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Jamin dan disetujui oleh Sukondo. Kemudian dibacakan di hadapan para peserta kongres. Deklarasi Sumpah Pemuda disambut dengan pekik semangat para pemuda. Pada kesempatan itu pula diperdengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan hanya diiringi alunan biola, tetapi tetap syahdu. Setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan, kesadaran sebangsa setanah air yang harus bersatu melawan penjajah Belanda semakin menguat. Sumpah Pemuda merupakan penegasan semangat persatuan dan nasionalisme guna mewujudkan Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perjuangan para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat dan berskala nasional. Terwujudnya persatuan bangsa Indonesia yang disimbolkan dengan Sumpah Pemuda merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Para pemuda ketika itu pun menyadari bahwa perwujudan persatuan adalah bagian dari perintah agama. Spirit keagamaan ini semakin mendorong para pemuda untuk mewujudkan persatuan bangsa hingga lahirlah Sumpah Pemuda. Demikian video pembelajaran tentang sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kemudahan dalam belajar kita. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, yaitu nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama kata-kata motivasi berikut ini. Bangkitlah pemuda, jangan terlena dengan keadaan. Ingatlah bahwa kita masih dalam perjuangan yang sesungguhnya. Tetaplah berpedoman dengan ikrar Sumpah Pemuda yang kita miliki. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.